Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kawan dan kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa kita absen dulu ya. Muhammad Rudi, M. Hasan Zainuddin, M. Hafiz Amiruddin, Muhammad Zainuddin, Muhammad Kurniawan Firmansyah, Muhammad Bindan Maulana Arifin, Muhammad Kurniawati, Mela Zintia Masri, Aidah Ratul Handa, Mahmud Mujahidin, M. Rizky Fatoni, M. Rizky Hanimah, M. Rizky Maulana Putra, M. Nurwalid, M. Khairul Nisa, M. Jafri, M. Abdullah, Linda Mulia, Laila Firmafirah, Karimatul Hasanah, Yudi Billah, Inayatul Rahmah, Inaul Jannah, Imatul Mado. Selanjutnya kita akan mengulas kembali materi yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang infak ya. Di sini siapa yang masih ingat apa itu infak? Yang bisa angkat tangan. Ya, apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta atau rezeki secara ikhlas. Ya, lengkap sekali. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar materi tentang semangat menuntut ilmu yang akan dibahas oleh FD. Baik teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian semangat menuntut ilmu. Yang mana sudah tercantum di sini pengertian semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu adalah sikap sungguh-sungguh, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam mencari pengetahuan yang bermanfaat. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena ilmu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Seperti yang sudah kita sering mendengarkan tentang dalil atau referensi tentang kewajiban menuntut ilmu yang sudah tercantum atau tertera dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada yang tahu? Ya teman-teman, bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu tata cara sholat, dengan ilmu kita tahu haram atau bolehnya sebuah makanan. Dengan ilmu kita itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Di sini dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sudah tertera yang berbunyi nanti saya baca dulu nanti teman-teman bisa berubah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fasjudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bareng. 1 2 3. Ya Al-Mujadilah ayat 11. Dari sana tidak dibaca ya? Ya, sudah. Tidak dibaca. Ada yang mau bacain artinya? Ya, bisa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apa tidak dikatakan kepadamu bagaimana tidaklah di dalam majelis-majelis diubah Ustaz? Diubah Ustaz? Artinya bagaimana? Majelis, maka dapatkanlah niscaya Allah akan kembali ke lapangan hidupmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang lebih berilmu pada beberapa derajat. Dan Allah malah mengetahui terhadap apa yang dikerjakan.
Isi kandungan yang penting untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ilmu itu sangat penting di dunia maupun di akhirat. Apa tadi? Selanjutnya makna dan keutamaan menuntut ilmu. Silakan dilanjutkan oleh Pak Jeffrey. Mana menuntut ilmu? Berhenti berusaha memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keutamaan menuntut ilmu, yaitu yang pertama diangkatnya derajat di sisi Allah, mendapatkan pahala dan keberkahan, memudahkan dalam kebaikan, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan membantu memahami ajaran agama dengan benar. Contoh-contoh perilaku kita setiap hari tentang semangat untuk mencari ilmu. Belajar, Pak. Ya, salah satunya belajar apa lagi? Makan. Makan. Bang, makan. Makan, minum, istirahat. Belajar apa lagi, yo? Contoh semangat sekolah. Sekolah. Ngaji. Semangat Bawa buku. bawa buku. Terus Makan supaya semangat belajar. jaga buku, jaga kesehatan. Oke, semuanya sudah masuk dalam contoh-contoh semangat mencari ilmu. Tahu makna yang sudah dijelaskan dari tadi. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Ya, di sini. Kita nggak mau main game apa gimana ini? Main game. Mungkin. Oke, kita lanjut speaking dulu ya. Main game. Ruway pa. Mana dia? Intinya itu Iya. adalah Apa yang mau didiskusikan? jika maka siapa game ini Karena aku metode ini. bisa membangun emosi kalian dalam satu kelas. Oke. Ya, cuman gampang. Yang mau didiskusikan. Nah, gampang yang cowok ini, yang laki ini cuman Nggak tahu, jadi kata jika. Oke. Kata jika. Nah, yang perempuan ini menunjuk bebas. Maka bebas jika maka bebas. Bila. Jika kamu dari mana? Bisa ingat saja. Bentar, nanti saya panggil. Jika kamu lain. Sudah semua? Oke. Kita coba satu. Mas, jika apa? Jika tidak mengerjakan tugas, maka kita dihukum guru. Bentar, saya panggil. Jika tidak mengerjakan tugas, maka kita akan dihukum guru. Maka kita akan dihukum guru katanya. Jika tidak kita bersama. Apa sih? Baik, ada seriusan dikit, jangan ada yang ada kan? Belajar apa? Belajar apa tadi? Sama. Belajar apa tadi? Belajar tentang ilmu. Nah, sekarang saya akan membagikan kelompok ya. Di situ isinya diskusi. Nah, di mana kelompok ini saya bagikan 8 kelompok. 8 kelompok itu ada 3 orang dan masing-masing akan mendapatkan tugasnya. Jadi dalam satu kelompok di situ tugasnya bukan satu, tapi setiap orang ini ada tugasnya masing-masing. Pak? Kelompok satu, ingetin ya, saya bacakan dari kalau kelompok satu misal Dedi nomor 1, ingetin, kamu nomor 2, aku 3 ya, maaf. Kelompok 1, Darul, nomor 1 dulu ya, Rahman, 2 kan ya, Riki, sudah, silakan kumpul itu kelompoknya, satu-satu ini. Nomor 2, Ina, Indi, Karin, ini. Kelompok 3, Kolis, Jayadi, Rizky. Rizky. Kelompok 4, Ida,
sudah. Kelompok 6. Ikuti. Kelompok 6 Isam, Kevin, Amrul. Ya, silakan. Terus kelompok 7 Firman, Zaidan. Kelompok 8 Sebastian, Rudin, Mela. Iya. Mel, nanti pindah lagi, Mel. Nanti pindah lagi. Beda. Ini dua kelompok. Ayo. Kita kelompok. Kelompok 7. Kelompok 8 wilayah. Sekarang saya bagikan tugasnya. Oh iya. Iya kawan. Sangatnya berhitung. Nomor 2. Ya ada nama. Nomor 3. 4. 5. Sudah tahu tugas masing-masing? Sudah. Silakan kumpul sama yang kebiasaan yang tertentu. Yang dapat tugas nomor 1 kumpul yang nomor 1. Apa ya? Oke. Siapa yang dapat tugas nomor 1? Silakan kumpul. Silakan didiskusikan. Ini lagi-lagi itu ada soal kan ya. Siapa yang ngerjain nomor 1 sampai ngerjain nomor 2. Yang ngerjain nomor 1 ini kumpul sama yang ngerjain nomor 1. Sudah ya? Sudah. Ya, silakan kumpulkan. Ya. Ya, tadi sudah saya ulangi. Ayo. Ya, karena masuk terakhir saya juga baca hasil diskusinya di luar. Kelompok saya Pak, baca kelompok saya yang baca. Ya, yuk cepat yuk. Berarti kita dia 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil kelompok dari kelompok 4. Pertama pertanyaannya, mengapa seorang muslim harus memiliki semangat berilmu? Jawabannya dari kelompok kita adalah karena kewajiban bagi seorang muslim. Dan nomor 2, apa pesan yang terkandung dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 tentang ilmu? Dan jawabannya, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku semangat menuntut ilmu yang dapat kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, di sini kita adalah semangat dalam membaca buku. Yang kedua, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Yang ketiga, rajin masuk kelas. Dan motivasi yang terakhir, kalau bukan diri sendiri, terus siapa lagi?
Saya dapat dari kelompok saya. Yang pertama, itu mengapa seorang muslim harus memiliki semangat untuk ilmu? Karena adalah suatu kewajiban. Dan dengan ilmu kita bisa sukses dunia akhirat. Yang kedua, apa pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang ilmu? Orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh itu apa dari apa? Oh, sudah semua ada apa? Ya, mari kita biasa tadi. Sebutkan 3 contoh perilaku semangat untuk menuntut ilmu yang dapat kalian lakukan di sekolah. Datang tepat dulu. Nanti. Oh, datang tepat dulu. Sarapan pagi. Dia semangat. Bawa buku dan mandi supaya fresh. Pesan dari kelompok saya itu adalah janganlah engkau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kesimpulannya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu. Karena ilmu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak Guru, Pak, mungkin itu saja kesimpulan dari materi aku barusan. Ilmu. Gimana kalian? Mengerti apa yang kalian